Pernah kepikiran gak sih waktu kita lagi lakuin berbagai gerakan senam, sebenarnya tujuan utamanya itu apa? Ini bukan cuma soal lentur atau kuat loh, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Hari ini, kita bakal bedah bareng-bareng apa aja sih tujuan inti dari setiap gerak dominan dalam senam. Yuk kita mulai. Pertanyaan ini penting banget. Soalnya, kalau kita paham kenapanya, cara kita latihan itu bisa berubah total. Ini bukan lagi soal sekedar bisa melakukan gerakan, tapi tentang membangun sesuatu yang fundamental dari dalam diri kita. Oke, mari kita lihat fondasi pertamanya. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Anggap aja kayak kita lagi bangun gedung. Pasti butuh fondasi yang super kokoh kan? Nah, dalam senam, fondasi itu ya kekuatan fisik kita. Tanpa kekuatan, semua gerakan lain hampir mustahil dilakuin dengan benar. Jadi, tujuan nomor satu yang paling fundamental adalah untuk melatih kekuatan tubuh. Coba deh bayangin, tanpa kekuatan buat nopang berat badan sendiri, gimana caranya kita bisa ngontrol posisi tubuh atau ngelakuin gerakan yang rumit dengan aman? Nggak mungkin kan? Nah, inilah batu bata pertama kita. Oke, kekuatan udah. Tapi, kekuatan aja tuh udah cukup. Biar gerakan kita jadi kelihatan indah dan terkontrol, kita butuh dua kunci penting lainnya yang kerjanya barengan sama kekuatan. Dan inilah tujuan kedua kita, melatih kelenturan dan keseimbangan. Gini deh, kalau kekuatan itu kita ibaratkan mesin mobil, maka kelenturan itu setirnya, yang bikin kita bisa belok kemana aja. Dan keseimbangan itu sasisnya, yang jaga mobil tetap stabil. Ketiganya ini satu tim yang nggak bisa dipisahin. Sekarang, apa yang terjadi kalau kekuatan, kelenturan, sama keseimbangan, kita gabungin semuanya dan kita pakai dalam gerakan yang dinamis? Nah, disinilah kita mencapai puncak dari kemampuan fisik. Dan ini dia tujuan kita yang ketiga, meningkatkan ketangkasan. Ketangkasan ini ibarat sihirnya, kemampuan buat bergerak dengan cepat, ringan, tapi tetap efisien. Disinilah momen di mana kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan ngeblend jadi satu, menciptakan gerakan yang kelihatannya anggun dan enteng banget. Jadi, polanya udah jelas banget kan? Langkah pertama, bangun fondasi fisik yang solid. Langkah kedua, terapin semua itu dalam gerakan dinamis buat jadi tangkas. Terus langkah ketiga. Nah, disinilah semua manfaatnya keluar dari arena latihan dan masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Lalu, buat apa sih semua ini? Emangnya ada dampaknya buat kehidupan nyata kita di luar sana? Mungkin kamu bakal kaget, karena manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar jago senam. Manfaatnya ini nyambung banget ke gaya hidup kita. Latihan senam itu bukan cuma ngebentuk tubuh, tapi juga ngebentuk kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, ini yang membawa kita ke tujuan keempat, membiasakan hidup sehat dan aktif. Disiplin yang kamu bangun di setiap sesi latihan, kesadaran tentang tubuhmu sendiri. Itu semua nggak akan hilang gitu aja pas kamu selesai latihan. Itu bakal kebawa terus. Dan secara alami bakal mendorong kamu buat milih hidup yang lebih sehat dan lebih aktif setiap harinya. Dan sekarang, kita sampai di tujuan pamungkasnya. Sesuatu yang melampaui urusan fisik dan masuk ke ranah mental. Ini adalah hasil akhir dari semua kerja keras yang udah kita lakuin. Dan inilah puncaknya. Tujuan kelima, dan bisa dibilang ini yang paling transformatif, adalah untuk membentuk sikap percaya diri. Pada akhirnya, ini bukan lagi soal seberapa tinggi kamu bisa lompat, tapi tentang gimana kamu ngelihat dirimu sendiri setelah kamu tahu kamu bisa ngelakuin itu. Prosesnya tuh simple, tapi ngena banget. Saat kamu berhasil melatih tubuhmu untuk melakukan hal-hal yang dulu kamu kifir mustahil, sebenarnya kamu lagi ngebuktiin ke dirimu sendiri kalau batasan itu bisa dilewati. Keyakinan inilah yang nanti bakal meresap ke semua aspek kehidupan kamu. Oke, sebagai rangkuman singkat, ini dia kelima tujuan utama dari gerak dominan senam. Kita mulai dari ngebangun kekuatan tubuh, kita sempurnain dengan kelenturan dan keseimbangan, lalu kita terapin jadi ketangkasan, yang kemudian ngebentuk gaya hidup sehat, dan puncaknya ngebangun kepercayaan diri yang kuat. Jadi, setelah kita bedah semua ini, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari kekuatan, kelenturan, keseimbangan, ketangkasan, sampai kepercayaan diri, aspek mana nih yang mau kamu latih hari ini? Mulai aja dari satu langkah kecil. Makasih udah nyimak.